Habib Bahar kembali diciduk. Fadlizon mengatakan, apakah negeri ini masih demokratis? Setelah menghirup udara segar pada Sabtu 16 Mei lalu, kini Habib Bahar bin Smith kembali harus merasakan dinginnya sel penjara. Dia dijemput tim dari Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham, Jawa Barat, pada pukul 2 waktu Indonesia Barat, Selasa dini hari di Pondok Pesantren atau Ponpes Tajul Alawiyin, Kemang, Kabupaten Bogor. Atas peristiwa ini, anggota DPR dari fraksi Gerindra Fadlizon ikut bereaksi. Menurutnya, penangkapan ini merupakan tindakan diskriminatif. Pak Kapolri, kenapa Habib Bahar bin Smith diperlakukan diskriminatif? Hukum benar-benar sudah jadi alat kekuasaan. Tegas Fadlizon, seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya, @Fadlizon. Apalagi ditangkap di tengah malam di bulan suci Ramadan di pesantrennya pula. Apa negeri ini masih bisa disebut demokrasi? Div Humas Polri. Tambahnya, Habib Bahar tidak dibawa ke lapas Pondok Rajek Cibinong, tempat sebelumnya ia menjalani masa hukuman, melainkan ke lapas Gunung Sindur. Beliau, Habib Bahar, boleh mengumpulkan massa yang banyak. Itu tidak boleh. Karena melanggar pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hak asimilasinya dicabut. Begitulah dikatakan sumber tersebut. Habib Bahar bin Smith menolak dibebaskan, pengikutnya dilapas dari napi narkoba hingga kriminal. Habib Bahar bin Smith menolak pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Lapas atau Kelas 2A Cibinong dalam program asimilasi pencegahan peredaran virus corona atau COVID-19. Selama dalam di Lapas Cibinong atau Lapas Pondok Rajek, Habib kegiatan rutin di lapas dan melakukan dakwah bagi para napinya. Seperti diketahui, Habib Bahar bin Smith menjadi terpidana setelah didakwa melakukan penganiayaan terhadap beberapa santri. Atas perbuatannya, Bahar bin Smith divonis penjara 3 tahun penjara. Selama menjalani masa hukuman di Lapas Cibinong, Habib Bahar bin Smith rupanya memiliki banyak pengikut. Para pengikut Bahar bin Smith umumnya para narapidana dengan berbagai kasus, baik kriminal maupun narkoba. Kondisi terkini Habib Bahar bin Smith sejak yang bersangkutan menolak program pembebasan diungkap oleh politikus Fadlizon lewat akun Twitternya. Fadlizon mengunggah foto Habib Bahar bin Smith sedang bersama puluhan murid-muridnya. Puluhan murid dari Habib Bahar bin Smith yang semuanya napi dengan berbagai kasus itu mengelilingi Bahar bin Smith yang menggunakan topi dan jaket hitam. Dalam foto yang diunggah Fadlizon pada Senin 27 April 2020, tampak puluhan napi yang mengelilingi Bahar bin Smith bertelanjang dada dan mengenakan kopiah putih. Hampir sebagian besar napi yang berfoto bersama Bahar bin Smith bertato. Dalam keterangan fotonya, Fadlizon menulis caption, "Ini foto epik Habib Bahar bin Smith bersama murid-muridnya di Lapas Cibinong, Bogor, diambil dari foto booth lapas, foto oleh salah satu seorang napi." Foto itu pun mengundang komentar dari para warganet, seperti yang diungkapkan akun Madridista yang menuliskan komentar, "Amin ya rabbal alamin." Komentar juga dituliskan oleh pemilik akun Agung Ceril, "Semoga saja yang baru tobat tidak nelan mentah-mentah ilmu dari gurunya, biasanya baru hijrah rawan." Seperti diberitakan sebelumnya, terpidana kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith menolak dibebaskan dari Lapas Cibinong, Kabupaten Bogor. Habib Bahar bin Smith termasuk dalam pidana umum yang mana bisa bebas atau program asimilasi yang keluarkan Kementerian Hukum dan HAM demi mencegah penularan virus corona atau COVID-19 di dalam lapas. Habib Bahar menolak tawaran bebas asimilasi dan tetap memilih mendekam dalam Lapas Cibinong, meskipun ratusan napi lainnya sudah dinyatakan bebas dan keluar dari lapas atas program asimilasi atau dirumahkan demi mencegah penyebaran COVID-19. Iwan menjelaskan bahwa terkait alasan Habib Bahar bin Smith menolak untuk bebas karena lebih memilih mengajar murid-muridnya di dalam lapas sampai pembebasan nanti. Jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith menerima putusan hakim dan tidak akan menyatakan banding atas pidana penjara 3 tahun yang dijatuhkan. Habib Bahar bin Smith divonis penjara 3 tahun, sedangkan tuntutan jaksa menuntut 6 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana di pasal 333, 170, dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, terkait eksekusi putusan hakim, jaksa masih menunggu salinan lengkap. Menunggu salinan lengkap putusan majelis hakim.
Lapas kelas 2 Cibinong atau Lapas Pondok Rajak yang dihuni Habib Bahar bin Smith dan 2 muridnya di Cibinong, Kabupaten Bogor rupanya sudah over kapasitas. Kalapas Pondok Rajak Ana Agung Gede Krisna menjelaskan bahwa penghuni lapas sudah lebih 875 orang dari kapasitas idealnya. Habib Bahar pun kata dia akan dicampur dengan napi lain, namun penempatan sel masih belum dilakukan karena Habib Bahar harus menjalani masa pengenalan lingkungan. Terpisah, Kasih Pidum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Kristanto mengatakan bahwa penempatan napi Habib Bahar bin Smith ini sesuai dengan permintaan keluarga dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bandung. Sesuai permintaan keluarga, penempatan dilakukan agar lebih dekat dengan rumah keluarganya di Bogor. Diberitakan sebelumnya, Habib Bahar bin Smith dan 2 muridnya resmi menjadi narapidana Lapas Pondok Rajak pada Kamis malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diketahui atas kasus penganiayaan yang dilakukan, Habib Bahar divonis menjalani hukuman 3 tahun penjara, sedangkan muridnya Habib Agil 2 tahun dan Habib Basit 1 tahun kurungan. Coba kita lihat Al-Habib Bahar bin Smith, Masya Allah, masuk dalam penjara, dapat rezeki yang luar biasa, dapat rezeki yang besar, rezeki yang mungkin tidak ditemukan di luar penjara. Apa rezekinya? Diberi oleh Allah pesantren yang namanya penjara. Penjara menjadi pesantren, penjara menjadi tempat daras. Gak usah kumpulkan murid, muridnya udah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah mikirkan kamar, kamarnya udah disiapkan oleh negara. Gak usah mikirkan makan dan minum santrinya, makan dan minum santri udah disiapkan oleh negara. Beliau duduk dan mengajar. Nabi yang tadinya pakaiannya biasa-biasa berubah menjadi berpeci, berubah menjadi bersarung. Yang tadinya kurang kenal dengan sholawat jadi orang yang ahli sholawat. Yang tadinya nggak kenal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, tiba-tiba 6 dari Nabi masuk dalam agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang seperti ini siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya tadi dihancurkan, namanya dihinakan, namanya dijelek-jelekkan oleh orang-orang hatinya nggak benar, orang-orang hatinya sakit kepada anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang hati ada dengki kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan dengki pada Nabi? Siapa dengki pada cucu Nabi berarti dengki pada kakeknya, yaitu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah nggak rela. Inna syani'aka, siapa yang membenci engkau, menghina engkau, menjelek-jelekkan engkau wahai Rasul, abtar, dia akan putus keturunannya. Ini berlaku ila yaumil qiyamah, ila akhir zaman. Siapa menghina Habib, siapa menghina anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka langsung wahyu Allah ini terkena pada dirinya. Allah akan buat keturunannya berantakan, anak cucunya akan berantakan karena dia menghina anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim biasa nggak boleh dihina. Muslim biasa yang penuh maksiat nggak boleh dihina. Aibnya ditutup, nggak boleh aibnya dibongkar. Didoakan, disayangi. Yang ini cucu Nabi Muhammad SAW. Begitu ia dihinakan, dijatuhkan, dicela, dicaci, dimaki dengan berbagai cara yang bisa digunakan oleh orang-orang yang punya cara. Allah cukup mengatakan beri hidayah kepada yang di penjara, keluar dari penjara, berubah namanya. Padahal belum keluar, cuma pindah dari penjara yang satu pindah ke penjara yang lain. Namanya berubah. Satu Indonesia mengeluh-elukan, yang di penjara mengeluh-elukan. Masya Allah, siapa orang ini? Maka yang dengki menjadi semakin dengki, yang benci menjadi semakin benci. Bagaimana orang ini? Sudah dihinakan, justru dimuliakan. Rafi'ullah, yang angkat Allah, gak mungkin ada yang bisa merendahkan. Ikhwani rahimakumullah. Itulah kuncinya mukmin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa pada Allah, Allah beri dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri dia rezeki dari arah yang gak pernah bisa dipikir. Solusi yang gak ada dalam kampus, solusi yang gak ada dalam buku-bukunya para pakar, solusi yang gak ada dalam training di hotel-hotel atau di gedung-gedung atau di tempat-tempat pelatihan. Solusi yang langsung dari Allah ke hati mukmin.